Right in front of me. Yeah. Oh, there's a faith that stands defiant. It sends Goliath to his knees. And I've seen his praise unravel shackles right off my feet. That's the power of your name. In just a mention makes a way. Giants fall and strongholds
Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Puji nama Tuhan, Dia Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersama seluruh imam-imam yang melayani pada pagi hari ini, kami menyapa selamat datang, selamat pagi dan shalom. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Dia yang sudah boleh menolong kita, yang boleh menghentar kita, yang boleh mengundang kita untuk kita boleh beribadah, memuji, membesarkan Dia. Kita patut bersyukur, kita sambung pujian kita dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambatlah tolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan kembali, Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan. Bapa,
bersyukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Selalu baru kasih setiamu dalam hidup kami, dari hari ke sehari Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu hari ini. Engkau boleh menolong kami, menghentar kami ke tempat kudus-Mu ini. Untuk kami boleh mengagungkan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera boleh senantiasa mengalir dalam hati kami. Untuk kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami, ketika kami datang kepada Engkau hari ini, Engkau yang mengetahui Tuhan. Engkau yang menolong kami. Engkau yang menjawab setiap pergumulan kami. Biarlah firman-Mu, perkataan-Mu yang iya dan amin, boleh mengubah hidup kami, boleh menjawab segala pergumulan kami, memampukan kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memimpin ibadah kami, menolong kami semua, baik para imam-imam yang melayani, ataupun seluruh umat-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang lain yang saat ini juga sedang beribadah kepada Engkau. Engkau juga hadir di sana memberkati ibadah mereka Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang mungkin pada saat ini Tuhan tidak dapat beribadah kepada Engkau karena situasi kondisi Tuhan yang ada di sekitar mereka. Engkau juga menolong mereka Tuhan, tetap memberikan hati untuk boleh mengucap syukur, memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kami mau siap memuji dan muliakan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Allah yang sungguh baik, yang mengasihi kita. Apapun kondisi kita percaya Dia sungguh baik, sebab anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk
Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. kita nyatakan kembali Yesus Kristus Allah Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sekali lagi sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. puji nama Tuhan. Sebab Dia baik, amin. Iya, kita bersyukur kita boleh merasakan kebaikannya. Kita patut memuji dan meninggikan Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah
Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali, namun kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh merasakan kasih setia Tuhan, boleh tampil ke depan untuk boleh memberitakan dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi? Jika belum ada, kita nyanyikan rapnya kembali dan persembahan pujian kesaksian dari Komsel 5 boleh tampil ke depan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan melakukan kesaksian pujian dari Komsel 5. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom, selamat pagi. Ya, jadi hari ini kami dari Komsel 5 sebagian untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu yang lama yang kami akan naikkan, lagu yang mengagungkan, mengakui bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, ya. Dan kita akan aman, terlindung di bawah naungannya. Pujian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Ya, saya tahu ada beberapa anggota yang hari ini cuma duduk saja, tapi mereka akan berdoa untuk kami yang akan menyanyi di depan, ya. Kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin.
di malam gelap, Yesus besertamu. Di bawah naungannya tetap, Yesus besertamu. Yesus besertamu. Manis dan penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Kalau hatimu rasa lemah, Yesus besertamu. Tanganmu nanti dipimpinnya, Yesus besertamu. Yesus besertamu. Manis rasa lindungannya. Penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Yesus besertamu. Manis rasa lindungannya. Penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Tuhan jaga anaknya. Terima kasih Tuhan yang dimuliakan. Puji nama Tuhan, persembahan pujian dari Komsel 5 ya, menyatakan Tuhan menyertai kita. Dialah penjaga kita, dialah pelindung kita. Ketika dia berfirman, maka firman-Nya iya dan amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan kurban persembahan bagi Tuhan. Kita mau siapkan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk berkat-berkat yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan kurban persembahan bagi pelayanan Engkau di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang melayakkan kami dan memberkati kurban persembahan kami Tuhan. Dan biarlah dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Sementara itu pelayan kolektan boleh mempersiapkan diri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan
padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, Dia Allah yang baik, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan tiada berkesudahan kasih sungguh Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, Dia Allah yang baik, firman-Nya iya dan amin. Kita mau lebih lagi bersekutu dengan firman Tuhan, kita rindu untuk menjadi seperti Tuhan. Yang kurindukan hanya Kau Yesus. Seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kita nyanyikan dari awal dan pelayan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Ku rindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang ku dambakan, yang ku dambakan. Jadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Ya Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuji-muji Engkau. Kami mengagungkan Engkau. Kami bersaksi Tuhan, mengakui bahwa Engkau sudah menyertai kehidupan kami Tuhan. Untuk itulah pagi hari ini kami datang di rumah-Mu ini Tuhan, mau duduk bersimpu di bawah kaki-Mu Tuhan.
seperti nyanyian yang baru kami nyanyikan terakhir Tuhan. Kami hanya merindukan Engkau. Kami hanya mendambakan Engkau Tuhan Yesus. Dan ingin menjadi seperti Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan, kiranya apa yang kami ucapkan, kami nyanyikan, kami katakan mulai dari awal pemulaan doa, mulai puji-pujian, penyembahan, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ini manusia yang penuh kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mendengar jeritan hati kami, seruan dan pujian kami yang mengagungkan Engkau Tuhan. Bagaikan mesbah dupa kiranya berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini kami mau duduk bersimpuh di bawah kaki-Mu, siap mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya urapilah kami semua dengan Roh Kudus dan khususnya hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan isi hati-Mu, perkataan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi kami. Kami mau taat dan mendengar dengan tekun sampai akhirnya. Dan pada akhirnya kami boleh pulang dengan percaya akan perkataan-Mu, akan firman-Mu yang luar biasa ini. Supaya kami semakin hari semakin boleh diubahkan menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Silakan duduk semua. Saya bersama istri menyampaikan Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Tadi kita sudah menyanyi dengan penuh semangat. Saya juga boleh menyaksikan Komsel 5 bahwa mengagungkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai, menjadi penjaga bagi kehidupan mereka. Saya rasa juga menjadi kehidupan kita semua. Ada amin, saudara-saudara semua. Bapak Ibu, amin ya. Ya. Pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di Mazmur ke-64 ayat 1 sampai 11 ya. Dengan judul Dahsyatnya Perkataan. Dan pagi hari ini kita berbicara tentang dahsyatnya perkataan. Ya. Perkataan siapa? Perkataan Allah atau perkataan manusia? Ya. Kita mau belajar pagi hari ini. Ya. Pertama-tama saya akan menceritakan sedikit tentang perkataan. Perkataan boleh dikatakan juga firman. Ya. Kita sudah mengenal Alkitab ini. Siapa yang belum pernah membaca Alkitab di sini? Ya. Saya rasa semua pasti sudah membaca Alkitab. Lebih-lebih pagi hari ini kita sudah membuka kitab Mazmur 64. Tapi kita mau belajar lagi firman Tuhan, Alkitab. Ya, kita seperti anak sekolah minggu yang baru belajar Alkitab. Kita belajar tentang Kejadian 1 dulu. 1 ayat 1 sampai 2. Belum membuka, saya mencatat sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, sekolah minggu diajarkan nanti tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, hari pertama, sini saya mencatat Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya. Berfirmanlah di sini perkataan Allah. Hari kedua, ayat ke-6, jadilah cakrawala. Hari ketiga, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang
di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan kering. Kering itu darat dan kumpulan air itu laut. Dan ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan di bumi. Itu Allah menciptakan melalui perkataan Allah berfirman pada hari ketiga. Hari keempat ayat 14. Berfirmanlah, jadilah benda-benda penerang di cakrawala. Apa itu? Matahari. Pada siang hari, pagi hari kita bangun pagi, melihat sinar matahari, terang. Dan terus sampai sore, malam hari kita melihat bintang-bintang di langit, bulan. Jadi Allah yang menciptakan benda-benda penerang itu. Jadi ada pagi dan malam. Hari kelima, Kejadian 1 ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk-makhluk hidup. Apa itu? Ikan-ikan, juga di darat burung-burung. Itu hari kelima. Allah menciptakan binatang air, burung-burung di udara. Hari keenam, ya ini yang kita buka bersama-sama. Allah menciptakan bumi itu diisi dengan binatang-binatang ternak, dan selanjutnya Allah menciptakan manusia. Saya minta saudara Ones membaca ya. Kejadian 1 ayat 26. Mari, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terima kasih. Jadi di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia itu diciptakan Allah, bukan dari keturunan monyet atau kera ya. Ya mungkin pelajaran sekolah SD dulu, wah ada yang mengatakan manusia itu keturunan evolusi dari manusia, dari kera. Itu tidak benar ini ya. Nah, di sini Alkitab juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari gambar dan rupa Allah yang menciptakan segala yang ada melalui perkataan atau melalui firman-Nya. Jadi karena itulah perkataan kita sebagai manusia, karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah, kita pun juga punya kuasa di dalam perkataannya. Ya. Ini ada percobaan ya. Saya mencatat di sini seorang ilmuwan dari Jepang selama bertahun-tahun melakukan suatu riset atau eksperimen terhadap air. Ya, hasil penelitian yang kemudian ia publikasikan. Begini ceritanya. Ya, dia menjalankan suatu percobaan di mana ternyata itu dalam percobaannya air itu dapat menyimpan, menyerap dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Apa maksudnya? Apabila manusia itu berkata kepada air hal-hal yang baik, puji-pujian, ya ada suatu air ini mengatakan puji-pujian, wah air ini bagus, segar, dan disetel musik yang indah-indah. Ternyata sedikit itu air itu, kristal air itu menghasilkan molekul yang luar biasa, konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Dan sebaliknya, ketika ahli ilmuwan Jepang itu membuat percobaan yang satunya lagi, air ini dibuat dengan musik yang gegap gempita, hiruk pikuk, yang menakutkan, dan dikata-katai yang jelek-jelek tentang air. Air ini kotor, jijik, sangat tidak bagus, beracun ini, sangat najis. Ternyata selidiki konfigurasinya itu
bentuknya tidak karu-karuan dan sangat mengerikan. Jadi ternyata perkataan manusia itu juga berpengaruh terhadap air. Dan kita tahu manusia ini 70% terdiri dari air. Ya, tuh. Saya juga baru-baru ini saya pernah mendengar istri saya menerima persembahan dari seorang imam-imam di Lemah ya, buah-buahan mangga. Itu buah-buah mangga itu dari perumahan Menganti, ya perumahan Menganti Regency. Itu saya sering, keluarga kami karena saya juga punya perumahan sana ya, sering kali ya yang tinggal di sana memberi saya mangga. Ya, saya tahu di sana banyak pohon mangga tumbuh banyak sekali, tapi mangga itu sangat kecut, pahit. Nah, saya ketika dikasih istri saya mangga ini, Pak ini dari Menganti, pikiran saya langsung, wah ini pasti kecut, saya tidak mau ini. Tapi Pak ini coba, ini lain, ini, luar biasa ini. Ternyata saya coba, manisnya luar biasa. Dan istri saya menambahkan kesaksiannya, ini imam-imam ini bercerita, pada waktu dia menanam pohon mangga ini, dia menyirami, dia mengucapkan kepada pohon ini, ya pohon mangga ini, biarlah kamu itu berbuah yang baik, yang manis. Terus setiap hari disirami dan mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang tentang supaya buahnya itu baik dan manis, tidak kecut seperti tetangganya yang dia tahu itu kecut. Dia berharap terus dan sungguh luar biasa. Saya boleh menikmati buahnya manis. Ya, perkataan manusia itu bisa memerintahkan mangga menjadi manis. Ya, itu luar biasa. Juga saya pernah mengalami dalam kehidupan saya, mama saya yang tidak kenal Tuhan, ketika saya masih kecil, mama saya tahu bahwa saya ini orang yang pendengarannya kurang, pasti pelajaran sekolah itu menangkapnya pasti kurang, semua kurang, lemah, badannya lemah, sakit-sakitan, di sekolah masih lemah. Tapi terus setiap hari saya mendengar sendiri, saudara saya mendengar, kamu besok menjadi anemer, kamu besok menjadi anemer. Ya, puji Tuhan, saya pernah bersaksi sini, saya pun akhirnya menjadi insinyur arsitek ya. Walaupun pada waktu masa kuliahnya saya pernah bersaksi sini, mengalami banyak pencobaan, sampai patah tulang, sampai mau berhenti. Tapi perkataan menjadi nyata, bahwa akhirnya saya menjadi insinyur, seperti yang diharapkan oleh ibu saya, doa ibu saya, maaf. Ya, biarlah itu pun juga saya alami juga ketika anak saya dengan istri saya mengingatkan, kamu dulu tidak punya kemampuan dengar, bisa menjadi. Biarlah anak-anak kita juga diajarkan perkataan-perkataan yang baik. Jangan perkataan-perkataan yang menghakimi, menghukum. Biarlah kita memberi motivasi yang baik. Ya, jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara sekalian, biarlah kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita, mari perkataan kita ini mengandung kuasa. Karena kita di awal kita membaca firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Jadi Allah itu melalui perkataan sudah punya kuasa. Dan kita pun diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, juga memiliki perkataan yang berkuasa. Ya, jadi bukan teori Big Bang yang sekolah, itu sangat-sangat ironis. Begitu cerita tentang teori Big Bang, di mana tentang penciptaan alam semesta, saya membaca di Google, yang menemukan seorang ahli fisika. Tapi yang saya membuat hati saya terenyuh, selain ahli fisika, dia seorang rohaniawan. Bayangkan, dia tidak percaya kitab ini, dia menganggap alam semesta itu diciptakan melalui teorinya Big Bang. Jadi dari satu titik, karena ledakan yang begitu luar biasa, jadilah
beribu-ribu, 10.000,3 miliar tahun itu berjalan terus jadilah seperti sekarang ini. Tunggu seorang rohaniawan tidak percaya Alkitab, menganggap sebagai suatu teori bahwa manusia pun juga ada evolusi Darwin, bahwa manusia juga melalui evolusi beribu-ribu tahun dari seorang kera. Menjadi lama-lama ya ditunjukkan gambarnya jadi manusia. Ya, kita tidak percaya itu. Tapi itulah kita tahu sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia sudah berdosa, sudah dibohongi oleh iblis, sudah dari awal membohongi manusia sehingga manusia berdosa. Sejak itulah manusia dibohongi. Karena kita tahu iblis itu adalah bapak pendusta dan pembohong. Ya, jadi kembali kepada suatu perkataan itu, saya mencatat bahwa Tuhan Yesus pun mengatakan di Matius 12 ayat 33, saya membacakan sedikit, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, seperti tadi saya menyaksikan tentang itu, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Itu saya boleh mengalami sendiri apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kalau kita mengatakan pohon itu baik, hasilnya baik, saya boleh menerima pohon mangga yang baik itu. Ya, itu Tuhan. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ya, itu. Jadi pada pagi hari ini, seperti judul di awal, dahsyatnya perkataan Allah juga perkataan manusia itu juga mengandung kuasa. Jadi kita harus berhati-hati. Di Yakobus 3 ayat 6 kita juga tahu bahwa perkataan itu dikendalikan oleh lidah kita. Apabila kita tidak mampu mengendalikan lidah ini, sangat-sangat berbahaya. Ya, lidah itu bagaikan api, bisa membakar hutan. Kita tahu di Jawa Timur ini baru-baru ini terjadi kebakaran hutan. Karena hanya puntung rokok bisa membakar hutan ribuan hektar di gunung-gunung ini. Bahkan di Bromo karena suatu bikin event untuk acara pernikahan, sedikit aja api, tapi membakar berapa ribuan hektar, menghanguskan semua. Demikian juga dengan lidah kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikan, itu bisa menghanguskan kita. Ya, mari pada pagi hari ini kita mau belajar di Mazmur 64. Kita baca 64 ini, saya membagi Mazmur 64 ini menjadi 3 bagian ya. Mazmur 64 ayat 2-7 itu berbicara tentang Daud yang berdoa. Mazmur 8 ya, kita baca dulu Mazmur 64 ayat 2-7 lebih dahulu. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan kehendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Ya, terima kasih. Kita dari bacaan ini kita tahu di sini Daud berdoa, ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Ya, Daud sangat-sangat dalam keadaan sangat terjepit dan cemas. Ya, dia dalam keadaan ketakutan.
Dia sampai merasa nyawanya terancam. Di sini ditulis menghadapi apa? Musuh yang dahsyat. Ya. Di sini tidak dikatakan musuh yang dahsyat itu siapa. Saya coba mencari tahu. Tapi kalau kita belajar dari tulisan Daud ini, Daud memohon kepada Allah, Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua. Ya, Daud menyatakan kondisinya. Kita tahu di dalam kisah, kalau kita baca di dalam 1 Samuel, dalam 2 Samuel 16, Daud itu keluar dari Yerusalem karena pemberontakan anaknya Absalom. Di dalam perjalanannya, dia menghadapi Shimei, ya, itu ada keturunan daripada Raja Saul. Dia mengutuki Daud. Dan Daud pada waktu dikutuki oleh Shimei, ya, Daud hanya diam saja, dia tidak membalas kata-kata daripada Shimei yang mengutuk itu. Mari coba kita membaca lebih sedikit 2 Samuel 16 ayat 10. Apa jawaban daripada Daud ini? Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ya, terima kasih. Jadi pada waktu Shimei mengutuk dia tidak membalas. Dia tahu bahwa itu dia lebih menghormati Tuhan. Dia juga tahu itu juga sesama manusia. Kalau dia mengutuki, berarti dari mulutnya dia mengatakan pujian, dari mulutnya dia mengatakan kutukan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Seperti yang kita tahu, di dalam kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Yakobus menulis, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi kita belajar dari sini. Daud tidak mau di dalam mulutnya dia memuji Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, tapi dia membalas kutukan dengan kutukan. Ya, dia menerima, dia menganggap itu semua mungkin Shimei diutus oleh Tuhan untuk menghukum dia. Dia menerima. Ya, itu. Samping itu, kita mau belajar di dalam 2 Samuel lebih lanjut. Dia juga menghadapi ancaman dari Ahitofel. Itu bisa kita baca di 2 Samuel 17 ayat 4. 17 ayat 14. Kita baca lagi. 2 Samuel 17 ayat 14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai, orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ya, sebelum membaca ini 17 ayat 14. Ini cerita tentang Ahitofel. Kalau kita membaca 2 Samuel 17, Ahitofel menasihati Absalom supaya menyerang Daud yang dalam keadaan terjepit supaya dibinasakan saat itu. Memohon kepada Absalom supaya membawa pasukan untuk menyerbu saat itu. Tapi nasihat dari Ahitofel tidak didengar oleh Absalom, tapi oleh
tapi dibantah oleh nasihat Husai supaya dipersiapkan tentara yang lebih besar dulu sebelum menyerang Daud. Ya, kalau nasihat Ahitofel itu dijalankan, ya kita tidak tahu apa yang terjadi dalam Daud. Ya itulah, itu yang diceritakan oleh, boleh katakan ini suatu mata-mata daripada Daud yang sengaja ditaruh di kerajaan anaknya Absalom supaya tinggal. Dia adalah Panglima Husai, juga Imam besar Abiatar dulu tinggal supaya tidak mengikuti dalam pelarian Daud, supaya bisa membocorkan mungkin ada ya siasat perang apa atau apa untuk disampaikan pada Daud. Dan Daud mendengar cerita tentang nasihat Ahitofel itu yang disampaikan oleh Husai pada Daud tentang rencana-rencana ini. Daud tiba-tiba menjadi sangat-sangat ketakutan. Ya. Dan itulah dia menyatakan di sini dalam ayat 2 sampai yang ke-7. Dia menyatakan permohonannya, dia berdoa, dia merasa ketakutan, memohon supaya Tuhan menjaga nyawanya, Tuhan menyembunyikannya terhadap kesepakatan orang-orang jahat. Dia tidak berdaya, dia tidak mampu melakukan apa-apa karena dia tidak bisa menghadapi secara langsung karena dia sudah jauh dari Yerusalem, dari ibu kota. Dia dalam pelarian. Dia tidak ingin bertempur dengan anaknya sehingga terjadi pertumpahan darah. Ya. Di dalam hal ini saya coba memikirkan mengapa Daud ini sangat-sangat ketakutan. Padahal kalau saya coba membaca-baca ya di 1 Samuel 17 cerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat ya. Di situ kita kalau membaca dengan teliti malah rakyat Israel sangat-sangat ketakutan terhadap Goliat. Goliat menantang 1 lawan 1. Tapi mendengar suaranya Goliat, rakyat Israel ketakutan. Raja Saul tidak berdaya. Tapi Daud yang mendengar tantangan itu malah tidak takut. Malah menyatakan kepada orang-orang Israel, mengapa Goliat itu kok berani-berani menghina barisan orang Israel, barisan tentara Tuhan. Ya. Daud menyatakan itu kepada orang-orang sekitarnya. Dan perkataan Daud ini disampaikanlah kepada Daud. Dan ternyata disampaikanlah kepada Raja Saul. Dan Raja Saul memanggil Daud, kepingin dengar sendiri apa yang dikatakan Daud. Jadi tanpa disadari ya, ternyata apa yang disampaikan oleh Daud itu diterima oleh Saul sebagai kuasa. Kalau saya melihat baca dengan teliti, padahal di awal itu rakyatnya sangat ketakutan. Raja Saul tidak berani menghadapi 1 lawan 1. Tapi mendengar Raja Daud yang tidak punya pengalaman perang, tapi hanya perkataan aja. Mengapa Goliat itu menghina barisan daripada tentara Allah yang hidup? Perkataan ini mengandung kuasa. Itu sehingga Daud dipanggil, terus Daud kepada Raja Saul bersaksi, di mana dia ketika menjaga domba-dombanya menghadapi cakar singa, beruang, dia berani melawan dalam nama Tuhan. Dia bahkan berani membunuh singa, apalagi dia menghadapi Goliat. Dia yakin dalam nama Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dia sanggup mengalahkan. Dan Raja Saul mendengar kesaksian, percaya dan mempersilakan Daud maju.
Kadang-kadang kalau saya baca nih pikir tidak masuk akal ini. Karena taruhannya bukan kalau Daud seandainya kalah, satu negara ini harus takluk. Karena aturannya Goliat 1 lawan 1, kalau aku kalah, bangsanya takluk. Kalau putusan dari orang Israel kalah, satu negara Israel takluk. Nah, itu pada waktu membaca ini, perkataan ini mengandung kuasa, sehingga Raja Saul pun begitu percaya dengan kesaksian. Juga dalam kehidupan kita ini juga, apa yang kita katakan kepada orang-orang sekitar kita? Apakah rasa sangat ketakutan dalam kehidupan menghadapi mungkin persoalan, mungkin dalam kehidupan keluarga kita menghadapi masalah, persoalan hidup, tekanan atau pekerjaan atau apapun, sehingga membuat kecemasan, kekhawatiran. Apa yang kita katakan? Di sini kita belajar pada Daud ini. Dia mengatakan tentang kuasa Tuhan. Dan kita tahu ceritanya selanjutnya bahwa Daud berhasil mengalahkan bukan dengan kekuatannya. Dia tahu itu kekuatan daripada Tuhan. Karena kita tahu backgroundnya bukan seorang tentara, dia backgroundnya seorang pengembala. Tapi dia bekerja dengan sungguh-sungguh, membela domba, kambing dombanya untuk mengalahkan singa dan beruang. Tapi pagi hari ini, di Mazmur 64 ini, sekarang terbalik. Di sini, Daud mendengar berita yang disampaikan oleh anak buahnya. Berita Ahitofel itu setelah saya selidiki, ternyata juga boleh katakan mantan daripada, ya mungkin ahli perang juga. Dulu ya anak buahnya Raja Daud, pada waktu Raja Daud menjadi raja. Jadi mungkin di situ kita tahu, Daud tahu persis cara berpikirnya Ahitofel, cara bekerjanya, sehingga pada waktu Daud berperang kemanapun menang perang. Di sana menang perang. Salah satunya Ahitofel inilah yang menjadi ahli taktik perang ini. Dan begitu Ahitofel ini tidak pro Daud, pro Absalom, dia boleh juga merasakan bahwa wah, menghadapi saya yang melarikan diri ini, tentara yang seadanya, yang seberapa yang mengikuti, pasti dia kalah. Dia ketakutan. Tapi puji Tuhan, pada pagi hari ini kita membaca dalam ketakutannya, di dalam kecemasannya, dia menyatakan di dalam doa kepada Tuhan. Dia seperti di awal, dia tidak takut pada Goliat. Dalam keadaan kejepit pun, dia percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, Daud berdoa. Itu pun juga kalau kita baca, kita sudah membaca Mazmur sampai ke 64. Di Mazmur kelima itu, Daud juga dia berdoa kepada Allah sebagai Tuhan dan Rajaku. Daud sebagai Raja, dia mengakui Allah itu adalah Tuhan. T-U-H-A-N huruf besar. Raja segala raja. Allah yang pencipta langit dan bumi, yang sudah tadi pagi kita baca di awal itu. Allah itu sangat berkuasa. Perkataannya punya kuasa menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia juga. Dan itulah ya, Daud tidak dalam ketakutannya, tapi Daud datang kepada Tuhan, duduk bersimpuh di bawah Tuhan, menyatakan isi hatinya, menyatakan ketakutannya. Kita tadi sudah membaca ketakutannya. Dan kita masuk dalam bagian yang kedua, di mana Tuhan menjawab doa Daud, ya 8 dan 9. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Ya, terima kasih. Ya, ternyata Tuhan menjawab doa daripada Daud ini. Dikatakan Allah menembak mereka dengan panah. Dengan panah ini bukan panah-panah itu. Panah seperti yang tadi sebelumnya. Di ayat
tentang panah itu di ayat kelima, untuk menembak orang yang tulus hati menembak itu dengan panah juga, membidikan kata yang pahit seperti panah, ya, di ayat yang keempat tadi, di mana orang fasik ini, ya, yang seperti kita tahu kelompok Ahitofel itu bersekutu membidikan kata yang pahit seperti panah, seperti Simei, kata-kata pahit mengutuk Raja Daud juga ini bersepakat kata yang pahit seperti panah, dan Allah menembak mereka dengan panah, dengan firman Tuhan. Jadi seperti yang tadi kita baca di 2 Samuel 17:14, Tuhan menggagalkan gagasan daripada Ahitofel itu. Siapa yang bisa mempengaruhi Raja Absalom? Di sini Daud tidak berdaya. Apakah Husai bisa mempengaruhi? Husai cuma menyampaikan saja, semua itu dalam kendali Raja Absalom itu. Tapi kalau Tuhan menjawab, dari Tuhan berkuasa, pikiran yang semula pro Ahitofel dirubah menjadi pro yang dikatakan oleh Abisai. Sehingga akibatnya Ahitofel menjadi kecewa. Dia pulang ke rumah, gantung diri dia. Kecewa karena nasihatnya merasa tidak diikuti, diabaikan. Dia bunuh diri, gantung diri. Itu bisa dibaca selanjutnya. Ya, itu tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan kecuali Tuhan. Yang kita yakin dan percaya bahwa di 2 Samuel 17:14 ini, bahwa Tuhan yang bertindak di dalam hal ini, menggagalkan rencana daripada Ahitofel. Tuhan berkuasa. Dan itu Daud juga menulis di ayat 8-9 ya, bahwa rencana mereka itu jadi tergelincir tanpa Daud melakukan apa-apa. Ya, itulah kuasa Tuhan yang luar biasa, mujizat itu sungguh nyata. Dan Raja Daud mengakui itu. Dan semua orang yang mungkin melihat Ahitofel hanya bisa geleng-geleng kepala. Yang geleng-geleng kepala ini dalam hal ini siapa? Mungkin Abisai, mungkin Abiatai yang gitu ya, yang pengikut Raja Daud geleng-geleng kepala ya. Betapa luar biasanya Tuhan itu bisa menggagalkan rencana manusia. Karena kalau di ayat 2-7 itu seolah-olah segala taktik, tipu muslihat, segala cara, trik-triknya ya begitu luar biasa, sangat-sangat yakin dan menganggap itu apa yang direncanakan itu pasti yang terbaik. Karena orang-orang gini ini tidak mengakui adanya Allah. Dia menganggap tidak ada Allah. Dia menganggap itu semua menang perang, berhasil mengusir Raja Daud keluar dari itu. Semua itu adalah usaha daripada taktik, daripada rencana Absalom, juga rencana Ahitofel, sehingga bisa mengalahkan Daud keluar dari istananya. Ya, itulah kalau kita baca itu. Lagi selanjutnya, bagian yang ketiga, ayat 10 dan 11. Mari kita baca yang ketiga. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Ya, terima kasih. Di sini Daud menulis, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan. Jadi bukan karena usahanya sendiri. Dia tahu dia dalam keadaan khawatir, takut. Tapi Tuhan menjawab doa, Tuhan menolong. Dan dia merasa bersuka cita bahwa semua ini karena pertolongan Tuhan. Dia tahu Daud dulu seorang raja. Tapi pada saat ini dia merasa terpuruk dalam pelarian.
dia merasakan tidak berdaya, menjadikan terbatas, tidak ada kemampuan. Jadi dia hanya mengandalkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan menolong dan menjawab doanya. Dan itulah Daud bersyukur, dan itulah Daud bermegah. Ya, seperti di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, coba kita baca nasihat daripada ayat ini apa? Filipi 4 ayat 6 7 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ya, amin. Terima kasih. Jadi janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Di sini Daud khawatir, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi Daud tepat melakukannya. Di dalam kekhawatirannya dia menyatakan dalam doa, dalam permohonan dan ucapan syukur. Di ayat terakhir tadi 10 dan 11, Daud bersyukur. Jadi apapun yang dia mengucapkan syukur, segala pujian, bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan. Dan di ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi pertolongan itu seolah-olah tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Daud tidak melakukan apa-apa, musuhnya mati gantung diri, dan akhirnya Absalom juga mati. Dan terakhir Raja Daud bisa kembali menjadi raja, dipulihkan menjadi raja. Itu semua karena Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dari awal, mengandalkan Tuhan. Dalam keadaan terjepit pun tetap mengandalkan Tuhan. Ya, seperti tadi saya amin nih, tadi Komsel 5 menyanyikan bahwa Tuhan itu penjaganya. Tuhan itu sangat setia menolong kita. Ya, Tuhan Yesus kita tahu sangat cinta kepada kita semua. Kita manusia ini berdosa, tapi karena Allah cinta pada manusia yang merupakan bagian gambar dan rupa Allah. Kalau tadi di cerita ini Daud melarikan diri turun takhta, di sini Yesus menyatakan diri turun dari kerajaan surga ke bumi untuk menolong kita, menyelamatkan manusia berdosa. Di dalam pergumulannya di Getsemani, dia berdoa, dia menerima olok-olok, caci maki, di kayu salib, dihina, dia tetap tidak membalasnya. Dia tahu dia cinta manusia, dia tidak membela diri, dia menerima, dia ingin manusia itu diselamatkan. Demi kita manusia berdosa. Dan dalam kematiannya selama 3 hari. Dan pada hari ketiga dia bangkit, dia menyatakan kemenangannya. Maut telah dikalahkan. Dan pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersyukur. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menang. Biarlah kita pegang perkataan daripada Tuhan Yesus ini. Pegang janji firman pada pagi hari ini. Biarlah kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Seperti pada ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 6, supaya apapun di dalam kehidupan kita menghadapi kehidupan yang silih berganti. Sukacita, menghadapi tantangan, percobaan, kadang kita lemah, lesu. Ingatlah, bawalah semua dalam doa, memohon kepada Tuhan. Tuhan selalu hadir di tengah kita. Dan apabila kita masih belum mengalami pemulihan atau apapun, tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap setia memperhatikan kita. Tuhan punya rencana sendiri, karena waktunya Tuhan bukan waktunya manusia. Tuhan punya waktunya sendiri.
Kita hanya percaya, kita hanya datang pada Tuhan, berdoa, mengucap syukur senantiasa bahwa sampai hari ini pun kita boleh mendengar firman Tuhan. Itu juga suatu kemurahan, suatu anugerah, puji syukur pada Tuhan. Amin. Ya. Saya sudah menyiapkan lagu dengan judul Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Seperti kita tahu, rasanya tidak mungkin dengan perkataan kita buah mangga bisa jadi manis. Dengan perkataan kita air bisa menjadi enak, segar. Atau dengan perkataan kita yang pahit, air bisa menjadi buruk. Juga dengan perkataan saya pun boleh diubahkan, boleh menjadi insinyur. Saya yakin perkataan kita semua, apa yang kita ucapkan, pasti di masa-masa lalu coba diingat-ingat pengalaman. Apakah kita mengatakan perkataan seperti Daud menyatakan pada orang-orang Israel itu, bahwa Tuhan itu pasti menolong, mujizat itu pasti nyata, Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti mengangkat kita. Apakah saudara mengalami? Biarlah kita menyanyikan lagu ini. Ayat yang pertama, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Hidup Tuhan itu perkataan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bait kedua, ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ada amin saudara? Bapak-bapak Ibu. Ya amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi dari awal. Yakin saat kau berfirman. Kita menyiapkan jawaban hati kita. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku
mujizatnya disediakan bagiku. Ya, ini adalah mujizat nyata dalam kita, dalam kehidupan kita. Mari kita pegang perjamuan suci ini, kita pegang roti yang adalah tubuh Kristus. Kita angkat pertama-tama. Kita yakini seperti ini. Mujizatnya ini disediakan bagi kita. Kita angkat, kita akan diangkat dan dipulihkan. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dikatakan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka cawan kita pelan-pelan. Kalau yang sudah, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita mendengar lagi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan. Mari kita nyanyikan kornya langsung. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya minta Bapak Tony Gareng mendoakan doa syafaat bagi kita semua. Bapak Pendeta. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Mazmur 64 menyatakan, menyadarkan kepada kami semua pada pagi hari ini betapa dahsyatnya perkataan yang kami keluarkan. Apa yang kami perkatakan bisa berdampak yang positif, bisa berdampak yang baik bagi mereka yang mendengarkan. Tetapi sebaliknya, bisa jadi apa yang kami perkatakan, apa yang kami ucapkan berdampak buruk bagi orang lain, mengecewakan orang lain, merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kami sendiri. Bapa di surga, firman Tuhan sudah mengingatkan kami kembali bahwa oleh karena perkataan firman Tuhan, maka bumi dan segala isinya jadi. Firman Tuhan yang diperkatakan berdampak positif, menciptakan apa yang baik, dan di mata Tuhan segala sesuatu baik adanya. Tuhan, kami diajarkan oleh firman Tuhan, biarlah kami selalu memperkatakan kebenaran firman Tuhan bagi sesama kami, bagi istri kami, bagi suami kami, bagi anak-anak kami. Ketika kami memperkatakan firman Tuhan,
keluarga kami dipulihkan, keluarga kami semakin dieratkan di dalam kasih persekutuan di dalam Kristus. Dan kami boleh semakin setia, semakin bersemangat mengikut Tuhan, semakin bersemangat untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga diingatkan lewat firman Tuhan. 1 Samuel pasal 17, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegalauan, keresahan dari orang Israel menghadapi Goliat raksasa itu, tetapi Tuhan memakai seorang yang muda, Daud. Dia tampil dengan keberanian karena Tuhan menyertai dia. Dari perkataannya, dia menguatkan orang Israel, dia menguatkan Raja Saul, bahwa mereka ada oleh karena Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan Israel. Tuhan yang hidup itu pula yang akan mengalahkan Goliat, raksasa Filistin itu. Tuhan, terima kasih. Dan juga yang kedua, Tuhan mengajarkan kami, dari mulut kami ini, kami nyatakan permohonan, kami nyatakan doa, kami nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan keluhan, bukan caci maki, tetapi dari mulut ini keluar puji-pujian, syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa poin yang sudah Tuhan berikan melalui hamba-Mu. Kami boleh diberkati dan kami akan bawa pulang kebenaran firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus akan menghidupi, memampukan kami untuk dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Berkati Bapak Pendeta Muda Soekarjo Sutioso di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan sebagai salah satu penatua di GKGA, beserta dengan ibu, pakai keluarga ini dimanapun mereka berada, keluarga yang ada, anak-anak juga ada, baik yang di luar negeri maupun yang ada di sini. Tuhan juga memberkati apa yang mereka kerjakan berhasil oleh karena Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Kami juga berterima kasih untuk perjamuan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami sebagai bukti bahwa Tuhan sudah memberkati kami, menyelamatkan kami, dan kami akan pulang membawa berkat dari Tuhan, berkat pemulihan. Terima kasih seluruh sidang jemaat yang hadir tanpa terkecuali sudah diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh pulang juga dengan membawa berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya Tuhan, setelah ini kami akan memberikan persembahan sebagai bukti Tuhan sudah berkati kami. Kami akan memberikan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita kami memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan tadi sudah doakan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Pelayan kolektan bisa mempersiapkan diri untuk melayani kita. Sementara itu tim audio visual dapat menampilkan beberapa video yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yeah.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kurban persembahan yang sudah kita persembahkan bagi Tuhan. Dan kita juga sudah menyaksikan 2 video. Yang pertama video jadwal ibadah selama 1 minggu ke depan. Biarlah kita menggunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan melalui jam-jam ibadah yang sudah diberikan melalui gereja kita. Kemudian tadi yang kedua video terkait dengan rekrutmen pelayan backing vokal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terpanggil untuk melayani backing vokal, monggo segera mendaftar ya di Ibu Popi tadi disebutkan ya. Baik, selanjutnya pengumuman terkait dengan laporan saldo persembahan umum ya. Jadi persembahan umum ini dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana di Gereja Johor seperti pengadaan alat musik, pengadaan media multimedia dan seterusnya ya. Kita bisa mempersembahkan kurban persembahan kita untuk persembahan umum ini. Saldo tanggal 1 Oktober 23 sejumlah 3.542.574 rupiah. Kemudian pemasukan dari NN sebesar 200.000 sehingga total saldo per 8 Oktober 2023 sebesar 3.742.574 rupiah. Ya. Kita bisa berpartisipasi dalam persembahan umum ini. Kemudian yang kedua, pengumuman terkait misi gate. Shalom, dengan selesainya pembangunan rumah ibadah Gereja GPT Yehova Jireh Glenmore Banyuwangi yang merupakan gereja cabang GKGA, maka akan dilaksanakan ucapan syukur pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, minggu depan Bapak Ibu ya, dimulai pukul 4 sore sampai selesai dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Paulus Budiono. Sebelum acara syukuran ini, Misi Gate akan mengadakan pelayanan misi pukul 8 sampai dengan pukul 2 sore. Berupa pelayanan pengobatan gratis serta pelayanan kasih kepada masyarakat sekitar Glenmore. Acara ini terbuka bagi jemaat, Bapak Ibu atau Saudara yang rindu ikut, serta dalam pelayanan misi ini dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Popi Yakobus ataupun kepada Ibu Rini Utami. Doakanlah agar acara ini dapat berlangsung dengan baik dan menjadi berkat. Bapak Ibu juga dapat berpartisipasi dalam pendanaan serta sumbangan-sumbangan untuk pelayanan kasih. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian tadi terkait dengan pengumuman Misi Gate. Kemudian selanjutnya pengumuman terkait dengan baptisan air. Akan diadakan baptisan air pada Minggu 5 November 2023 ya, Minggu 5 November 2023, tempat di GPT Kristus Gembala, Jalan Lemah-Putro 1 18 Surabaya. Terkait dengan itu, formulir baptisan air dapat diambil kepada Saudari Yael Kristina dan batas akhir pengembalian formulir Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Selanjutnya penataran baptisan air dilakukan pada Senin 30 Oktober 2023 dan Rabu 1 November 2023 pukul 6 sore di Lemah Putro. Ya, demikian rangkaian ibadah dan pengumuman kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Di sini ada permohonan doa. Mohon bantu doa untuk Pastor Jesus Camacho dari Filipina, kiranya Tuhan pimpin proses pengobatan penyakit ginjal kronisnya sampai pada kesembuhan yang sempurna. Pemohon Gembala dan Penatua GKGA. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Untuk doa penutup dan doa berkat akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta Muda Soekarjo. Mari kita berdoa. Segala kepujian hormat kami panjatkan, kami naikkan. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh menerima berkat firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami boleh merasakan mujizat-Mu itu nyata melalui perkataan dan
perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu yang luar biasa ini. Boleh kami bawa pulang Tuhan di dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bukan hanya itu saja, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan-perkataan kami ini Tuhan. Tuhan, di sini Tuhan kami berdoa untuk Pastor Yesus Gamajo dari Filipina, kiranya Engkau tahu kondisinya di sana Tuhan. Kiranya Engkau tolong Tuhan dalam pengobatan penyakit ginjal kronisnya Tuhan sampai kesembuhan yang sempurna melalui tangan-tangan dokter yang menangani Tuhan. Kiranya Engkau menolongnya sehingga Bapak Pastor Yesus Gamajo boleh melayani Engkau kembali Tuhan, jemaat-Mu di sana. Dan kami berdoa untuk segala kegiatan ibadah yang sudah ditayangkan tadi ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua rencana-rencana kegiatan, baik rencana kegiatan ibadah hari-hari berikutnya, juga rencana tentang tentang baptisan air, juga rencana tentang penabisan gereja di Glenmore ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi mereka di sana Tuhan. Kau memberkati kegiatan tim ini boleh menjadi berkat bagi sekitarnya. Nama-Mu saja yang diagung muliakan Tuhan. Dan kami semua di sini berdoa untuk segala kegiatannya supaya boleh berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Tuhan, sebelum kami meninggalkan ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Ya Bapak-Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, terimalah berkat kasih Allah Bapa yang begitu luar biasa mengasihi kita melalui firman, melalui perkataan yang hidup, tidak ada yang mustahil, yang sudah kami dengar, kita dengar semua, juga korban Kristus karena kasih karunia cinta-Mu daripada Tuhan Yesus rela mati menebus kita sehingga kita boleh kembali dipulihkan menjadi anak-anak-Mu. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.